Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan ma yu'rafu bihi dhabtur rawi. Ini persoalan yang penting. Bagaimana metode atau cara para ulama hadis untuk mengetahui kedhabitan perawi. Kalau kemarin bagaimana cara para ulama hadis untuk mengetahui keadalan perawi. Nah, sekarang masuk kepada kedhabitan. Kedhabitan itu integritas, kemampuan menjaga hadis, kemampuan seseorang, kemampuan hafalan, kemampuan menulis. Nah, bagaimana cara mengetahui seorang perawi itu dhabit atau tidak? Maka ada beberapa metode yang ditempuh oleh para ulama. Yang pertama, muqaranah riwayatihi biriwayatis siqatil ma'rufin bid-dhabti wal itqan. Itu cara yang pertama. Muqaranah, membanding-bandingkan riwayat-riwayat seorang perawi dengan riwayat-riwayat orang-orang yang siqah, yang sudah terkenal dengan kedhabitan dan keitqanannya. Apa itu itqan? Kalau ada orang yang hafal Quran, hafalannya sudah betul-betul mantap, kata orang mutqin. Kalau itqan itu apa? Itqan itu artinya sudah profesional. Dia hafal bukan sekedar sekali hafal, tapi sudah dia benar-benar hafal dengan cara mengulang-ulang. Itu namanya mutqin. Profesional dia dalam menghafal hadis itu sehingga hafalan itu betul-betul kuat. Kapanpun diminta dia bisa mengeluarkan. Nah, jadi untuk mengetahui seorang perawi itu dhabit adalah memperbandingkan riwayat-riwayat seorang perawi itu dengan riwayat-riwayat perawi lain yang sudah terkenal sebagai orang-orang yang siqah, lagi profesional. Artinya orang-orang yang siqah yang menjadi perbandingan riwayatnya itu orang yang lebih kuat kualitas kepribadiannya dibandingkan dia. Karena orang banyak dan orang-orang yang sudah terkenal. Nah. Lalu bagaimana cara perbandingan itu? Fa in kanat riwayatuhu muwafaqatan walau min haitsul ma'na li riwayatihim aw muwafaqatan laha fil aghlab wal mukhalafah nadira fa huwa dhabitun sabtun. Ini sebagai kaidahnya, kata kuncinya di sini. Jadi tadi memperbanding-bandingkan, lalu bagaimana hasil perbandingan itu? Jika riwayat seorang perawi yang hendak dinilai kedhabitannya tadi muwafaqah, sejalan periwayatannya itu dengan periwayatan mereka yang sudah terkenal siqah, dhabit dan itqan tadi, sejalan muwafaqah. Lalu persoalannya kesejalan itu dalam aspek apa? Apakah mesti kesejalanannya itu sama lapas periwayatannya dengan periwayatan orang-orang yang sudah terkenal dhabit dan itqan tadi, atau kesejalanannya itu cukup minimal kesejalanan makna walaupun lapasnya berbeda? Maka di sini minimal kesejalanannya itu dari sisi makna saja. Karena ada kebolehan periwayatan hadis bil makna. Ya kan? Kalau begitu, kalau maknanya sejalan
dengan periwayatan para perawi yang siqah, dhabit, yang terkenal dhabit dan diskon tadi, maka berarti dia dinilai sebagai perawi yang dhabit lagi sabat, kokoh kepribadiannya sebagai perawi hadis. Nah, jadi kuncinya kesejalanan, kesesuaian walaupun hanya dari sisi makna dengan periwayatan orang-orang yang siqah. Atau muwafaqah laha fil aglab. Muwafaqatan laha fil aglab, kesejalanannya itu secara umum saja. Tidak semuanya. Itu sudah cukup. Bagian cabang-cabang dari apa yang direkat itu tidak, memang ada tentu perbedaan. Tapi secara umum itu sesuai. Jadi sejalan dari sisi makna, sejalan secara umum, wal mukhalafatu nadirah, dan pertentangannya jarang sekali. Karena tak mungkin pula semua orang dituntut sama. Memang rambut yang sama hitam, tapi isi rambut itu belum tentu sama. Nah, jadi itu dhawabitnya begitu. Sejalan secara makna dengan periwayatan mereka, sejalan secara umum, dan pertentangannya jarang. Maka perawi seperti ini disebut dengan perawi yang dhabit sabtun. Sabat. Sabat itu artinya kokoh, pasti, kuat. Dhabit, ya dhabit. Dari sisi kemampuan dia menjaga periwayatan hadis. Nah, wa in kanat riwayatuhu kasiratal mukhalafah li riwayatihim fa huwa mukhtalud dhabti la yahtajju bi hadisihi. Tapi sebaliknya, jika periwayatannya banyak menyalahi periwayatan orang-orang yang siqah tadi, banyak menyalahi. Kalau sedikit jarang tak masalah. Tapi kalau banyak dia menyalahi periwayatan orang-orang yang siqah tadi, huwa mukhtalul dhabti, maka dianggap kedobitannya sudah rusak. Dia dianggap orang yang tidak dhabit lagi. Sehingga la yahtajju bihadisihi, tidak bisa hadisnya dijadikan sebagai hujjah. Ini jelas. Lakin iza kana lirrawi aslu kitabin sahihin wa qadil tazama bil ada'i minhu dunal i'timadi ala hibzihi faqad qubilat riwayatuhu. Tapi ada catatan kecilnya di sini. Catatannya adalah jika perawi itu memiliki tulisan hadis yang sahih, berarti dia orang yang cakap dalam menulis dan menjaga tulisan hadis. Ini pengecualian dia atau catatan kecilnya. Kalau seorang perawi itu memiliki catatan hadis yang sahih, wa qadil tazama bil ada'i minhu, dan dia selalu atau melazimkan diri dalam menyampaikan hadis berpedoman kepada tulisan itu. Itu bukan kepada hafalan. Jadi dia selalu melazimkan kalau ingin menyampaikan hadis, lihat catatan dulu. Dia sadar diri
dia tidak mampu menghafal dengan baik. Banyak kesalahan-kesalahannya, banyak errornya. Dia sadar diri. Tapi saat dia menulis hadis dari guru, dia itu cakap. Daya tangkapnya cepat, daya fokusnya kuat, tulisannya bagus, mampu menjaga tulisan. Lalu kalau dia ingin menyampaikan hadis, lihat catatan dulu. Atau dia sampaikan berdasarkan catatan itu. Dan catatannya baik. Nah, kalau itu yang dia biasakan, dia hanya menyampaikan hadis dari catatannya, dunal i'timadi ala hifzihi, faqad tidak berpegang kepada hafalan semata. Nah, dia sadar hafalannya buruk. Nah, kalau seperti ini orangnya, kubilat riwayatuhu. Riwayatnya bisa diterima. Berarti perawi yang daya hafalnya rusak atau daya hafalnya itu rendah, tak mampu menghafal, masih bisa diterima riwayatnya kalau dia orang yang cakap dalam menulis, dengan syarat dia hanya menyampaikan hadis berdasarkan tulisannya. Nah, itu masih bisa diterima. Nah, ini juga menjadi pandangan dari Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Man kasura ghalatuhu minal muhaddisin walam yakul lahu aslu kitabin sahihin lam naqbil hadisahu. Itu kata Imam Syafi'i. Ahli hadis atau perawi hadis yang banyak kesalahannya, ghalat ya, berarti dari sisi hafalan. Hafalannya itu kacau, banyak kekacauan dari sisi hafalannya. Walam yakul lahu aslu kitabin sahihin. Dia tidak punya catatan yang benar. Tidak punya sumber dari tulisannya yang sahih. Maka kami tidak menerima hadisnya. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Juga disebutkan dalam kitab Fathul Mughis, jilid yang pertama. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kalau dipahami mafhum mukhalafahnya, kalau di sini yang banyak salahnya, dia tidak punya tulisan yang benar, kami tidak terima. Tapi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau dia pun seorang yang banyak kesalahannya, kekacauan hafalannya, tapi punya sumber dari tulisan yang sahih, berarti kami terima. Itu pandangan dari Imam Syafi'i. Nah, jadi jangankan orang-orang kita, orang-orang dahulu pun juga, dengan orang dulu kita pun juga perlu menguatkan ilmu kita dengan tulisan. Kalau dulu orang belum terlalu mementingkan atau terlalu penting terhadap tulisan. Kalau sekarang semua ilmu itu harus ditulis, kalau tidak hilang. Nah, cara yang mudah sekarang ada jurnal, tulis di jurnal. Antum kalau bisa dari sekarang biasakan menulis karya ilmiah di jurnal. Ada jurnal-jurnal yang tak terkritasi pun boleh. Nanti kan lambat laun jurnal itu juga terkritasi. Biasakan menulis. Karena Ustaz melihat ke depannya ini, intelektual atau akademisi itu dilihat dari kemampuan menulis. Kadang ilmunya tidak terlalu mendalam, tapi karena dia mampu menulis, nah, akhirnya dia
mendapat legalitas yang diakui. Jadi antum biasakan dari sekarang menulis. Apalagi kalau mau jadi dosen. Kemarin penerimaan dosen baru yang sudah layakan keluar SK-nya, saya tanya dengan Pak Dekan, ada enggak alumni kita yang lulus? Tak ada. Apa sebab? Karena memang mereka yang lulus itu punya kompetensi yang hebat-hebat semua. Apa kompetensinya? Pertama, ada yang punya TOEFL. Lalu TOEFL berapa biasa syarat untuk ujian? Paling 400 ya. Hah? Sampai 400. Syarat untuk kuliah ke Kanada kalau tidak salah itu TOEFL cuma 600. Ini yang lulus sebagai dosen kita yang akan di SK kan itu, kata Pak Dekan, itu ada yang TOEFL 700. Untuk ke Kanada saja 600. Dia TOEFL 700. Ini informasi begitu. Satu. Yang kedua, rata-rata mereka yang lulus itu memang sudah jago dalam penulisan jurnal ilmiah. Ada yang sudah punya Scopus. Tahu Scopus kan? Jurnal yang terindeks secara internasional. Padahal dosen-dosen kita pun itu untuk dosen kalau ingin jadi profesor itu wajib menulis satu jurnal Scopus. Nah, di antara mereka sudah punya beberapa jurnal Scopus. Ada yang lebih daripada satu. Jadi sekarang ini Ustadz melihat kemampuan akademik seseorang itu akan dinilai dari karya ilmiah, jurnal-jurnal ataupun juga buku-buku. Walaupun mungkin juga yang si penulisnya tidak terlalu paham juga dengan apa yang dia tulis. Apa sebab? Sekarang ini banyak aplikasi AI yang bisa membantu. Nah, semuanya ilmu jadi mudah. Buat makalah dalam 1 jam, 10 menit selesai. Kadang si penulis tak mengerti, tak paham. Nah, inilah efek negatifnya. Nah, jadi antum kalau nulis makalah boleh-boleh saja pakai AI itu, tapi yang penting pahamnya. Pahamnya yang penting. Baik, itu cara yang pertama untuk menguji kedobitan seorang perawi. Cara yang kedua, imtihanur rawi bi asaliba mutanawwi'ah. Nah, ini cara yang kedua. Menguji perawi itu dengan cara yang bermacam-macam. Seorang perawi kalau mau ingin diterima periwayatannya, uji dulu kepribadiannya. Uji dulu kedobitannya. Caranya macam-macam. Di antaranya antuqra'a alaihi ahadisu tudqalu damnu riwayatihi liyunzura ayaftunu laha am yatalaqqanuha kama fa'ala Yahya bin Ma'in bimtihanihi li Abi Nu'aymin al-Fadli bin Dukain. Jadi di antara caranya memasukkan dibacakan beberapa hadis lalu dimasukkan dalam riwayat-riwayatnya itu, dalam hadis itu yang bukan bagian daripada hadis. Artinya hadis yang dia riwayatkan itu dibacakan kepada dia, lalu dimasukkan yang bukan bagian daripada riwayat dia. Ini seorang di perawi hadis, dia ingin diuji kedobitannya, maka hadis-hadis yang dia riwayatkan itu dibacakan kepada dia, kemudian dimasukkan
bagian-bagian atau kalimat-kalimat yang bukan dari riwayat dia. Paham tak? Jadi ini hadis riwayat si fulan. Lalu dibacakan kepada riwayatnya itu, kemudian dimasukkan lapas lain yang bukan bagian daripada riwayat dia, untuk menguji apakah dia benar-benar hafal atau tidak. Nah, ini pernah dilakukan oleh Yahya bin Ma'in saat dia menguji seorang perawi Abu Nu'aiminil Fadl bin Dukain. Itu diantara caranya. Cara lain, nah ini pernah dilakukan oleh para ulama hadis dari Baghdad untuk menguji hafalan Imam Al-Bukhari. Pernah dengar ceritanya? Nah, Imam Al-Bukhari. Cara yang kedua, qalbul asanidi bitarkibiha ala ghairi mutuniha, kama fa'ala muhaddisu Baghdad fi ikhtibarihim li hifzil Bukhari. Ini ceritanya begini. Ketika Imam Al-Bukhari ingin datang ke Baghdad, orang-orang Baghdad, ulama hadis Baghdad sudah tahu ini imam besar, ulama hadis. Mereka menyambut kedatangan Imam Bukhari dan sudah siap menguji hafalan Imam Bukhari. Tapi Imam Al-Bukhari tidak diberitahu sama sekali kalau dia akan diuji. Nah, ulama besar itu disambut dengan berbagai macam cara. Karena dia ulama hadis, disambut dengan ujian. Tapi Imam Bukhari sebelum sampai ke Baghdad tidak dikasih tahu. Nah, bagaimana caranya? Saat itu dalam menyambut Imam Bukhari, berkumpullah 10 orang ulama hadis. Nah, menyambut Imam Bukhari. Maka apa yang mereka lakukan? Qalbul asanid. Mereka bolak-balikkan sanad, bitarkibiyah, susunan sanad itu dibolak-balikkan, ala ghairi mutuniha. Sanad ini dipakai untuk matan yang lain. Matan lain lagi sanadnya. Dibolak-balikkan sanadnya. Nah, ini dilakukan oleh ulama hadis Baghdad untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Dalam kisahnya, ulama pertama menguji Imam Bukhari membacakan 10 hadis. Dibacakan hadis pertama, ditukar-tukar. Matan untuk hadis ini dipakai untuk hadis yang lain. Begitu seterusnya sampai 10 hadis. Ketika satu hadis yang dibolak-balik atau ditukarkan sanad dan matan tadi disampaikan kepada Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Saya tidak tahu hadis itu. Kata Imam Bukhari, saya tak tahu. Lanjut hadis yang kedua. Dia katakan, saya juga tidak tahu hadis yang seperti ini. Sampai 10 hadis. Dia katakan, tak satu pun dia tahu. Lanjut ulama yang kedua, membacakan 10 hadis lagi. Sama. Satu persatu mengatakan dia tak tahu. Sampai 10 orang ulama membacakan satu orang 10 hadis, berarti yang dibacakan berjumlah 100 hadis. Setelah semuanya selesai membacakan 100 hadis itu, 10 hadis per orang, sehingga berjumlah 100 hadis, baru Muhammad mengatakan, dijelaskan, ulama yang satu, yang pertama, hadis yang pertama yang saya tahu begini sanadnya. Hadis yang kedua yang tahu begini sanadnya. Hadis ketiga begini. Sampai hadis ke-100 semua bisa diulang. Hanya satu kali baca, tapi dia bisa mengingat. 100 hadis dalam satu kali baca, dia bisa membenarkan kembali sanad dan matar yang ditukar-tukarkan itu. Saya kira seperti apa hafalannya itu? Ya kan? Ya kayak kaset, kayak tape recorder.
Sekali merekam semuanya sudah tersimpan. Begitu Imam Al-Bukhari. Itu belum seberapa. Imam Al-Bukhari itu dia mengembara dalam mencari hadis itu selama berapa tahun? Selama 16 tahun. 16 tahun dia mengembara cari hadis, berhasil mengumpulkan lebih kurang 600.000 hadis. 600.000 hadis. Lalu dia seleksi, maka yang sesuai dengan persyaratan kesohihannya, yang tak berulang sanadnya hanya sekitar 2.700 lebih. Kalau yang berulang kalau tidak salah 5.000-an lah. Dari 600.000. Semuanya hafal. Nah, jadi tidak bisa kita bayangkan kekuatan hafalan mereka dengan ukuran kita. Kita menghafal Al-Quran satu baris 20 kali belum tentu hafal. Mereka bisa jadi 20 halaman satu kali dengar langsung hafal. Lihat Abu Hurairah. Ada hadis yang terpanjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausili dalam kitab Musnadnya. Musnad itu berapa halaman? Itu kalau tidak salah hampir 16 halaman. Peristiwa terjadi sekali. Langsung Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang kronologi terjadinya kiamat kecil, kiamat tiba sekala sampai nanti semua manusia masuk ke dalam surga atau neraka. Itu 16 halaman. Hafal oleh Abu Hurairah. Jadi ukuran kekuatan hafalan mereka itu tidak bisa kita ukur dengan kekuatan hafalan kita hari ini. Karena kita sudah termanjakan oleh tulisan. Kita kan rata-rata dari kecil diajarkan menulis, ya kan? Nah, menulis sehingga tak terlatih untuk menghafal. Berat sekali menghafal. Kalau mereka menghafal itu yang mudah, menulis banyak mereka yang tidak bisa. Nah, jadi itu cara yang kedua yang mereka lakukan untuk memuji hafalan Imam Al-Bukhari. Nah, hanya saja ada persoalan di sini. Walimtihanu bimisli hazihil asalib mahallu khilafin baina ahlil ilmi fi jawazihi wa man'ihi. Faqad kana Yahya bin Sa'id al-Qattan yaqulu la astahilluhu. Nah, menguji perawi dengan cara seperti ini, artinya dengan cara seperti menguji Imam Al-Bukhari tadi. Di depan orang ramai oleh 10 orang ulama, dibolak-balikkan sanad dan matan, itu diperselisihkan kebolehannya di kalangan ahli ilmi. Nah, jadi diperselisihkan boleh atau tidak. Nah, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id al-Qattan itu seorang ulama kritik bermanhaj mutasaddid. Wafat tahun 198. Dia bermanhaj mutasaddid. Mutasaddid artinya ulama yang ketat dalam menilai. Mudah menilai jarah, tapi sulit menilai adil. Itu namanya mutasaddid. Itu Yahya bin Sa'id al-Qattan. Dia berpendapat metode pengujian perawi seperti yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Bukhari tadi itu tak boleh. Saya menganggapnya tak halal, katanya, tak boleh. La astahilluhu. Saya menganggapnya tidak boleh. Tak halal. Nah, wa ulilal man'u min zalika bi amraini. Apa alasannya? Ada 2 alasan. Apa tak boleh? Saya bisa Sa'id. Yang pertama, ma yatarattabu alaihi min tawlitil mumtahin liman yamtahinuhu
Faqad yastamirru ala riwayatihi li zannihi annahu shawab. Rupanya ada risiko negatif yang mungkin terjadi, walaupun mungkin bisa juga dihindari. Artinya cara pengujian dengan membolak-balikkan sanad dan matan yang dilakukan oleh penguji tadi, faqad yastamirru ala riwayatihi li zannihi annahu shawab. Kadang-kadang, ini negatifnya, itu bisa menjadi berlanjut periwayatan yang salah itu oleh orang yang mendengar. Dia kan diuji di hadapan orang ramai. Nah, lalu orang ramai menyaksikan ulama A, ulama Baghdad tadi, membolak-balikkan sanad dan matan sampai ke Bukhari. Nah, lalu Bukhari mengatakan tidak tahu. Sampai hadis yang ke-100. Bisa jadi orang yang menonton mungkin waktu itu tidak terlalu menangkap, yang dia tangkap sebagian saja, sehingga dia menganggap pertanyaan hadis yang disampaikan ulama penanya itu benar, sehingga dia riwayatkan pula. Akhirnya dia merekam riwayat yang salah. Padahal itu dalam rangka menguji kepakaran Imam Bukhari. Tidak semua orang yang menyaksikan akan bisa memahami secara sempurna. Wah, ini adalah ujian. Padahal itu soal. Soal kan bisa saja memang sengaja dibuat salah untuk menguji orang yang diuji. Lagi dalam soal pilihan ganda kan banyak juga itu. Mana yang salah dari pilihan berikut? Nah, cari yang salah. Namanya soal. Jadi ada resiko bisa jadi pertanyaan yang diujikan oleh ulama penguji tadi, yang salah tadi, didengar oleh si pendengar sehingga dia riwayatkan pula. Sehingga saya menyaksikan ulama si fulan mengatakan begini. Padahal itu pertanyaan oleh penonton tidak dianggap pertanyaan. Akhirnya dia riwayatkan kepada yang lain dan dia merekam hadis yang salah. Yang salah siapa kira-kira? Penguji atau penonton? Yang salah? Penguji apa penonton? Pembuat soal atau yang menjawab atau yang melihat? Yang salah ya penonton. Kenapa dia tak sempurna mengikuti acara itu? Kan gitu. Itu alasan pertama. Yang kedua, annahu qad yasma'uhu man la khibrata lahu fayarwihi zannan minhu annahu shawab. Jadi yang kedua ya seperti yang kita sampaikan tadi. Yang pertama tadi, kesalahan itu bisa berlanjut. Yang kedua, kadang-kadang pertanyaan yang salah itu didengar oleh orang yang tidak mengerti duduk persoalannya, sehingga dia riwayatkan, dia kira itu riwayat yang benar. Berarti dia salah paham. Kalau orang Minang mengatakan takicuh rinantara. Apa artinya? Tertipu di tempat yang terang. Kalau tertipu di tempat yang gelap kan itu sudah biasa. Tapi kalau tertipu di tempat yang terang, ya begitulah. Nah kemudian wa kana Syu'bah bin al-Hajjaj wa Yahya bin Ma'in yamtahidani ba'd ar-ruwati bi qasdi ikhtibari dhabtihim. Dan memang Syu'bah bin al-Hajjaj itu termasuk ulama ketat mutasaddid. Dia wafatnya 160. Satu angkatan dengan Sufyan Tsauri. Dia termasuk ulama generasi tabaqat pertama dari kelompok yang mutasaddid.
Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Yahya bin Ma'in, keduanya sering menguji sebagian perawi untuk maksud menguji kedabitan mereka dengan cara seperti ini. Walaupun Yahya bin Sa'id Al-Qattan tidak setuju dengan cara seperti itu, tapi Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Yahya bin Ma'in itu sering menguji kedabitan perawi dengan cara seperti itu. Disebutkan dua ulama di sini. Pertama Syu'bah, berarti senior dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, karena Syu'bah wafat 160, Yahya bin Sa'id Al-Qattan wafat 198. Sementara Yahya bin Ma'in itu junior daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang wafat 232. Beda tuh bapak. Nah, dua ulama ini baik seniornya Yahya bin Sa'id ataupun juniornya yang sama-sama pada level mutasaddid itu sering melakukan menguji kedabitan perawi dengan cara seperti ini, membolak-balikkan sanad dan matan. Nah, waqad rajjaha al-Hafiz Ibnu Hajar jawaz al-imtihani bi anna maslatahu aktsaru min mafsadatihi lima fiha min ma'rifati martabati rawi bidhabti bi asra'i waqtin lakinna bi syarti alla yastamirru alaihi bal yantahi bi intihai al-hajah. Ini komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa dia menguatkan pendapat yang membolehkan menguji kedabitan perawi dengan cara seperti ini. Jadi boleh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis abad yang ke-8 dan ke-9. Boleh. Apa sebab? Karena kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kemafsadatannya. Kemafsadatannya seperti kekurangannya seperti yang disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi. Tapi maslahatnya lebih banyak. Nah, apa kemaslahatannya? Itu bisa dengan cepat mengetahui kedudukan perawi dalam hal kedabitan. Bisa mengetahui tingkat kedabitan perawi secara cepat. Ini perawinya dabit apa tidak? Tentu diuji. Cara ujinya ya seperti tadi, langsung ketahuan ini perawinya dabit apa tidak. Sama juga dengan kita. Kalau ada di antara antum yang tak ikut ujian secara di kelas, Ustaz minta ujian secara lisan, kan ketahuan tuh. Tanya satu, tak dapat dan langsung bisa dinilai. Dan sebuah antum akan melalui itu pada ujian komprehensif. Nah, siap-siap dari sekarang. Ujian komprehensif itu ujian lisan. Nah, ujian lisan diantaranya pada mata kuliah Ulumul Hadis, kemudian filsafat ilmu, metode penelitian, itu akan diuji nanti. Jadi ilmu hadis yang dipelajari mulai dari semester 1 sampai semester 5 ya, itu akan diuji. Ada kisi-kisinya. Secara lisan, bukan lagi tulisan, secara lisan. Nah, ketika diuji tak dapat kan langsung ketahuan. Nah, ini berarti tak paham ini. Dengan Ustaz itu ada beberapa orang yang ujian komprenya itu ya kadang sampai 2 kali 3 kali, kadang sampai 3 kali belum lulus, ya terpaksa dicari penguji yang lain dan dia mesti belajar ekstra dulu. Makanya dari sekarang mata kuliah yang menjadi mata kuliah kompre itu kuasai, nah, dari semester awal sampai nanti semester 5 atau semester 6. Nah, jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Metode seperti ini lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan mafsadatnya. Karena bisa dengan cepat mengetahui tingkat kedabitan seorang perawi. Hanya saja dengan syarat alla yastamirra alaihi bal yantahi bittiqail hajah. Hanya saja jangan sampai berlanjut, berketerusan. Kesalahan dalam soal yang dilantarkan itu jangan sampai berlanjut. Cukup sampai ujian itu saja, saat diuji saja, saat dibutuhkan saja. Kalau sudah tidak lagi, ya jangan. Jangan lagi penonton yang menyaksikan mengingat soal-soal sudah dibolak-balikkan itu lagi. Baik, terakhir kita lanjut kepada syurutul mu'addil wal jarih. Apa artinya? Syurut, syarat-syarat. Al-mu'addil. Addala yu'addilu, ta'dil. Mu'addil apa artinya? Isim apa itu? Isim fa'il. Mu'addil apa artinya? Itu lemah sekali. Syarat-syarat orang yang boleh melakukan penilaian adil. Jadi siapa saja ulama yang boleh dan sah diakui untuk menilai adil dan menilai jarah kepada perawi lain. Jadi tak sembarang orang yang bisa menilai jarah dan ta'dil itu. Ada syarat-syaratnya. Kalau tak terpenuhi syaratnya, maka dia penilaiannya tidak bisa diterima. Jadi ada syarat-syaratnya. Itu syarat ini menunjukkan orang yang boleh menilai perawi lain sebagai perawi yang adil dan kena jarah, dia adalah orang yang benar-benar bersih, kemudian kepribadiannya juga jauh lebih tinggi. Apa syaratnya? Yustaratu fil mu'addili wal jarihi arba'atu syurutin. Disyaratkan pada pribadi orang yang menilai adil dan menilai jarah 4 syarat berikut. 4 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna adalan. Bahwasanya dia sendiri mestilah orang yang adil terlebih dahulu. Kalau dia bukan orang yang adil, lalu menilai orang lain adil, bisa tidak diterima? Tak bisa. Dia saja orang yang kena jarah, dia saja orang yang tak baik. Tentu kalau menilai orang lain, itu baik semua bagi dia. Atau bisa disebaliknya. Karena kalau orang yang menilai tidak dengan ilmu, menilai dengan rasa, nanti penilaiannya tidak akan objektif. Penilaiannya akan subjektif. Kalau menilai dengan rasa. Kebanyakan orang kalau dia menilai orang lain itu dengan cara memuji, karena memang hatinya lagi senang. Sehingga buruk pun orang bagi dia baik. Hatinya lagi senang, gembira. Tapi coba kalau galau. Lagi banyak masalah, lagi stres. Orang baik pun akan dinilai jelek bagi dia. Karena memang keadaan hatinya. Menilai dengan rasa. Tidak secara objektif berdasarkan penilaian akal. Itu. Jadi ulama yang bisa diterima penilaian adil ataupun jarahnya, ulama penilai itu mestilah seorang yang adil terlebih dahulu. Karena tak mungkin jeruk makan jeruk.
Kalau dia sudah memang terbukti sebagai orang yang adil, barulah penilaiannya bisa diterima. Kalau begitu penilaian orang yang kena jarah tidak bisa diterima. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna wari'an yamna'uhul wara'u minat ta'assubi wal hawa. Ulama yang penilai itu mestilah seorang yang wara'. Apa itu wara'? Terpelihara dirinya dari hal-hal yang bisa membawa kepada fanatik buta atau dari hal-hal yang mengikuti hawa nafsu. Terpelihara dirinya. Bahkan orang yang seperti ini, jangankan hal-hal yang haram, hal-hal yang mubah pun atau yang subhat, tapi bisa, atau perkara mubah tapi bisa membawa kepada yang dilarang, itu dia tinggalkan. Nah, itu ciri orang bertakwa juga. Jadi orang wara itu seperti itu, sangat objektif. Nah, orang bertakwa juga begitu. Apa batas minimal seseorang bisa dikatakan bertakwa? Ada hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal abda la yablughu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazran mimma bihi ba'sun. Apa artinya itu? Sesungguhnya seorang hamba la yablughu minal muttaqin, tidak sampai kepada golongan orang-orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazram mimma bihi ba'sun, sehingga dia yada'a meninggalkan ma la ba'sa bihi, perkara yang sebenarnya tak apa-apa. Sebenarnya perkara itu boleh-boleh saja, tapi hazram mimma bihi ba'sun, tapi dikhawatirkan akan membawa kepada sesuatu yang ada apa-apanya. Apa maksudnya? Sehingga dia meninggalkan perkara yang mubah, khawatir akan terjatuh kepada perkara yang dilarang, atau perkara yang sia-sia, ada apa-apanya. Contoh, melihat HP ini boleh kan? Boleh. Mau lihat apapun boleh di HP, kecuali satu saja. Apa yang tak boleh dilihat di HP? Apa kira-kira? Mau lihat TikTok boleh, Facebook boleh, WA boleh, ChatGPT boleh, video boleh dilihat. Yang tak boleh cuma satu. Apa itu? Tak ada yang tahu. Antum semuanya punya HP kan? Apa yang tak boleh dilihat? Yang tak boleh dilihat itu yang dilarang. Itu saja. Yang tak dilarang semuanya boleh. Ya kan? Nah, jadi melihat WA boleh. Main game boleh? Boleh. Tapi hal-hal yang boleh yang seperti ini, kalau dikhawatirkan membawa kepada sesuatu yang ada apa-apanya, umpamanya melalaikan daripada sholat berjamaah, melalaikan dari zikir, habis waktu, itu jadi terlarang. Maka dia hindarkan melihat HP, kecuali yang penting-penting saja. Nah, itu baru level orang yang sudah masuk pada level muttaqin. Kalau belum bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, khawatir belum masuk kepada level orang yang bertakwa, belum wara. Orang wara seperti itu, terhindar dari ta'assub. Apa makna ta'assub? Ta'assub, fanatik buta.
Fanatik itu boleh, tapi asalkan jangan buta. Kalau dalam menerima ilmu dari seseorang, kalau yang fanatik buta itu semua ilmu mesti dari dia. Kalau tidak dari ustadz ini dia tolak. Walaupun ustadz kadang juga tak berilmu, lebih banyak lebih berilmu. Tapi karena fanatik buta, asal ustadz dia terima. Kalau yang lain semuanya salah. Banyak seperti itu. Itu namanya fanatik buta. Tapi kalau fanatik kita buta boleh. Apa contohnya? Nah, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, umpamanya innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kira-kira fanatik tidak kita dengan hadis ini? Dengan perawinya? Hah? Iya, kita fanatik kepada Imam Bukhari. Karena kita tak mungkin lagi melakukan penelitian sanad, tapi tidak fanatik buta. Kalau ada penjelasan dari ulama lain, kita bisa mempertimbangkan, mengkaji. Tapi ternyata memang hadis ini sudah disepakati oleh semua ulama sebagai hadis yang sahih. Berarti fanatik kepada ulama, tapi bukan fanatik buta. Yang fanatik buta itu orang yang bodoh, tidak mengerti dengan ilmu agama, dia hanya mau menerima ilmu dari satu orang saja, yang lain semuanya salah. Padahal dia gurunya yang salah, yang dia salahkan orang lain yang benar. Nah, itu yang fanatik buta. Wal hawa, pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu ini kadang dia mengikut pemahaman yang salah karena sesuai dengan keinginannya, karena sesuai dengan keadaan ekonominya, umpamanya, profesinya. Nah, itu pengikut hawa nafsu sehingga dia tersalah. Jadi seorang ulama pengkritik, muadil ataupun jari, mestilah seorang yang wara. Itu syarat yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna yakizan ghaira mughaffalin li alla yaqtarra bi zahiri halir rawi. Li alla yaqtari bi zahiri halir rawi. Hendaklah dia seorang yang selalu memiliki kesadaran dan fokus, tidak punya sifat lalai. Nah, orang yang muadil al-jari itu harus orang seperti itu, harus orang yang punya fokus, perhatian yang tinggi terhadap para perawi dalam menilai mereka. Kalau katakan dia kizan ini kira-kira kalau dalam belajar dia selalu fokus, menerima ilmu dari sang guru. Saat belajar tak mau tidur, tak mau lihat yang lain, itu namanya dia kizan. Tapi kalau saat belajar dia juga nulis, dia juga nyantai, dia juga begini, tidak fokus, itu berarti gairu yakizan. Itu mughaffal. Nah, jadi dia harus orang yang punya seperti itu agar tidak tersembunyi baginya keadaan perawi yang zahir. Keadaan perawi itu memang nampak baginya. Nah, memang jelas bagi dia. Baru dia layak untuk menilai. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayyakuna arifan bi asbabil jarhi wa ta'dil li'alla yujarriha adlan au yu'addila man istahaqqal jarhu. Hendaklah dia orang yang benar-benar mengetahui sebab-sebab penilaian jarah dan ta'dil itu. Jadi pasti orang yang menilai adil dan menilai jarah itu dia sendiri mesti orang yang benar-benar paham apa sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa dinilai jarah dan bisa dinilai adil. Karena tidak semua kekurangan, tidak semua aib bisa menjadi penilaian jarah bagi seorang perawi. Ya kan? Apa tujuannya?
agar dia tidak menilai jarah orang yang sebenarnya adil, atau agar dia tidak menilai adil orang yang sebenarnya sudah layak diberi penilaian jarah. Maka dia mesti paham betul apa sebab-sebab seseorang boleh dinilai jarah dalam kapasitas sebagai perawi. Karena tidak semua kekurangan bisa menjadi penilaian jarah. Apa contoh kekurangan yang tidak bisa menjadikan penilaian jarah? Kemarin sudah kita bahas. Di antaranya masalah buta atau tidak buta. Apakah perawi yang buta itu bisa dikatakan sebagai perawi yang kena jarah karena butanya? Tidak bisa. Berarti persoalan kekurangan fisik seperti buta tidak menyebabkan penilaian jarah. Apalagi pokoknya berkulit hitam, pendek, umpamanya begitu. Apakah orang yang berkulit hitam, postur tubuhnya pendek, lalu dia orang yang kena jarah? Tidak. Atau dia seorang budak? Tidak. Nah, jadi persoalan zukuriyah, laki-laki, perempuan, masalah kemerdeka atau budak, laki-laki, perempuan, mereka budak. Kemudian apa lagi kemarin? Paham atau tidak paham masalah mana hadis, itu menurut sebagian tidak menjadi ukuran. Nah, jadi seorang ulama penilai baik itu muadil atau jari mesti benar-benar mengetahui apa saja sebab-sebab seseorang itu bisa dinilai jarah dan dinilai adil, agar jangan terbalik, jangan salah nilai. Nah, kadang ini di kekurangan yang memang tidak terkait dengan periwayatan, tak perlu dinilai. Nah, itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?